비하면 대한민국의 모든 K-pop 아티스트들이 존경하는 저희 선배님이십니다. 너무 슬프고 우리 모두가 굉장히 안타까워했습니다. 그래서 저희 다 같이 잠시나마 지원하신 제 형수님인 거죠. 전 한 번도 뵌 적은 없습니다. 그래도 제가 후배는 돌리고서 여기까지 왔는데 저희가 그룹을 위해서 운영을 하는 시간을 갖는 최소한의 돌려서 그룹을 위해서 저희가 한 10초 동안만 기도를 하는 게 어떨까 싶어요. 운영하겠습니다. 10초만. 那就10秒哦，来默哀哦。 안녕. Pernikahan Kenzo dan Vivian Han pada 3 September 2016 di Bali. Kabarnya nenek dari Vivian istri Ken orang Indonesia. Yang hadir hanya Cherien dan Vanessa, sedangkan Vic Chow tidak hadir karena istrinya baru melahirkan. Sedangkan Barbie Hsu tidak jelas alasannya. Kabar mengejutkan datang dari aktris ternama Taiwan, Barbie Hsu, yang terkenal sebagai pemeran Sancai dalam drama populer Meteor Garden, meninggal dunia pada 2 Februari 2025 di usia 48 tahun. Berita duka ini dibenarkan oleh saudari Barbie lewat agensinya. Keluarga menyebutkan Barbie terserang flu ketika liburan tahun baru Imlek. Namun ternyata liburan ini membawa duka bagi keluarga. Adik perempuan Barbie Hsu, Di-Hsu, mengungkapkan kronologi dan penyebab pemeran Sancai tersebut meninggal dunia. Seluruh keluarga kami datang ke Jepang untuk berlibur, dan saudari saya yang paling baik hati dan tersayang, Barbie Hsu, meninggal karena pneumonia yang disebabkan oleh influenza dan sayangnya meninggalkan kami. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri. Sebagian besar jenis pneumonia menyebabkan demam, batuk berdahak, sesak nafas, dan kelelahan. Pada pneumonia akibat virus, batuk kering tanpa dahak lebih sering terjadi. Apakah pneumonia menular? Ya, terutama jika disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyebarannya bisa lewat droplet saat batuk atau bersin, kontak langsung atau menyentuh benda yang terkontaminasi. Namun saat kondisinya terus menurun, pemandu wisata itu semakin khawatir, menduga Barbie Hsu telah tertular influenza A dan menyarankan mereka memindahkannya ke rumah sakit yang lebih besar dan lengkap di Tokyo untuk perawatan medis yang lebih canggih. Barbie Hsu dipindahkan ke rumah sakit di Tokyo tetapi dinyatakan meninggal dunia. Influenza tipe A bisa berbahaya karena dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan fatal. Influenza tipe A merupakan salah satu jenis virus influenza yang menyerang sistem pernafasan manusia dan hewan. 30 Januari 2025, aktor Cina Liang Yongcheng meninggal dunia di usia 27 tahun. Karena influenza dengan gejala yang disebut mirip seperti Barbie Hsu. Liang Yongcheng sempat dirawat di rumah sakit, namun kondisinya memburuk dengan cepat dan menyebabkan infeksi sistem saraf pusat. Sebelum meninggal, Barbie Hsu sempat bertemu dengan artis Christine Fan. Christine Fan sebelumnya mengunggah bahwa dirinya dan keluarga terserang flu. Pertemuan ini memicu spekulasi publik bahwa Barbie Hsu mungkin tertular flu dari Christine Fan. Hal ini mengingat gejala yang muncul beberapa hari setelahnya. Sesuai kebijakan pemerintah Jepang, keluarga dilarang membawa jenazah pulang ke Taiwan. Jenazahnya dikremasi dan baru dibawa pulang menggunakan pesawat jet pribadi yang disewa keluarga Barbie pada 5 Februari 2025. Karena upacara pemakaman pohon belum diadakan pada saat itu, Wang Xiaofei meninggalkan Taiwan diam-diam, yang sedikit tidak konsisten dengan gaya perilakunya sebelumnya. Perubahan drastis dari ekspresi duka Wang Xiaofei menjadi perayaan Valentine di Beijing bersama istrinya saat ini Mandy.
dengan berpegangan tangan dan menikmati makan malam romantis. Sebelum mengunjungi kuil Hongluo untuk memohon berkat kesuburan, banyak netizen yang mempertanyakan ketulusan perasaannya. Wang Xiaofei dan Mandy kembali lagi ke Taiwan dan membawa kedua anaknya dari pernikahannya dengan Barbie Hsu kembali ke Beijing. Sedangkan DJ Koo memutuskan untuk rehat dari dunia hiburan sampai waktu yang tidak ditentukan. 7 Februari 2025, DJ Koo mengunggah audio permainan pianonya sebagai persembahan terakhir kepada istri tercintanya di Instagram. Aku tidak punya kekuatan untuk mengatakan apa-apa dan aku tidak mau. Tetapi sebelum waktu kehilangan dan kesedihan besar berakhir, orang-orang jahat mulai menjual cinta keluarga saya dan saya. Beberapa perjalanan sedih di tengah hujan sementara yang lain membuat berita palsu tentang asuransi dan biaya untuk memberi makan keluarga. Apakah benar ada orang jahat di dunia ini? Aku takut memikirkan hal itu. Tidak bisakah kamu diam sehingga Barbie Hsu bisa beristirahat dengan tenang? Disu juga mengaku bingung dengan kebohongan yang terus diciptakan Wang Xiaofei dan ibunya Zhonglan. Surga mengawasi, apalagi sekarang Barbie Hsu ada di surga. Apakah kebohongan konyol ini harus terus mengemuka? Urusan pemakaman saudara perempuan saya, termasuk penyewaan penerbangan, dan semua pengaturan lainnya, semuanya diselesaikan oleh keluarga Hsu. Semua warisan dikumpulkan oleh Barbie Hsu untuk melindungi keluarga tercinta. Jadi, saya berniat memberikan semua kekuatan untuk mertua saya. Sebelumnya, para pengacara menyarankan agar Ko Jun-yok tidak menyerahkan hak warisan Barbie Hsu kepada ibu mertuanya begitu saja. Setelah Barbie Hsu dinyatakan meninggal dunia, hak asuh anaknya akan jatuh kepada mantan suaminya Wang Xiaofei. Menurut hukum Taiwan, ahli waris utama warisan Barbie Hsu, dalam skenario ini ada kemungkinan besar bahwa aset tersebut pada akhirnya akan jatuh ke tangan Wang Xiaofei, ayah biologis anak-anak Barbie Hsu, karena mereka belum cukup umur. Barbie Hsu memiliki kekayaan yang diperkirakan mencapai 120 miliar won, setara dengan 1,3 triliun rupiah. Sedangkan media Taiwan ET Today melaporkan pada 10 Februari bahwa Wang Xiaofei dan ibunya Zhonglan diduga memiliki utang sebesar 142 juta dolar US atau 2,3 triliun rupiah. Aplikasi sosial media Douyin memblokir akun mantan suami Barbie Hsu, Wang Xiaofei, serta ibunya Zhonglan dengan alasan ikut menyebarluaskan kabar palsu. Netizen menemukan Zhonglan diduga sedang bersiap untuk naik pesawat ke Tokyo, dan mereka berspekulasi tentang tujuan perjalanan. Seseorang meninggalkan pesan yang mengatakan harus mencari tahu bagaimana Barbie Hsu meninggal. Jika tidak, itu tidak adil. Dalam hal ini, Zhonglan secara singkat menjawab, "Ayo." Jawaban tersebut tampaknya mengonfirmasi spekulasi netizen. Melalui media Taiwan ET Today, Chun Mei mengatakan tegas siap berperang demi menegakkan keadilan untuk Barbie Hsu. Bagaimana aku harus mengisi kekosongan di hatiku saat ini? Aku sendiri bahkan tak percaya bahwa keadilan bisa ditegakkan. Dan kini aku akan berperang, jadi tolong dukung aku, kata Chun Mei. Penggemar Barbie Hsu pun langsung memberikan dukungan atas deklarasi perang Chun Mei di media sosial. Mari semua penggemar bersatu demi mencari keadilan untuk Barbie Hsu, kata penggemar yang lain. Dalam video yang beredar di media sosial, Barbie Hsu terlihat pucat dalam menyampaikan pesan. Netizen berspekulasi video tersebut direkam sebelum dia meninggal dunia. Barbie Hsu menyampaikan pesan kepada seluruh dunia untuk minta tolong, dia harus selamat. Aku berharap semua orang bisa selamat, tapi tolong harus selamat. 我都希望每一个人都可以平安。幸福我不敢说，可是拜托就是平安。每一
一个人都可以获得你们想要的人生，想要的生活。And I love you. Seperti yang dijelaskan DJ Gu, pemberdayaan anak sedang mencoba mengambil tindakan hukum untuk melindungi anak-anak mereka sampai mereka dewasa untuk mencegah orang jahat menyentuh mereka. Jadi ada dua teori, yaitu teori keluarga Barbisu dan teori keluarga Wong Xiaowei. Melihat kondisi tersebut, mungkin ini yang namanya memberikan keadilan untuk Barbisu. Sebelum meninggal, ternyata sempat mengunggah postingan terakhir di media sosial. Barbie mengunggah postingan terakhir pada 21 Desember 2024 lalu. Di unggahan itu, Barbisu tampak memposting video suaminya, DJ Gu Junyop, saat sedang tampil di televisi Korea. Terlihat DJ Gu Junyop tampak asik manggung dengan musik tempo cepat. Dia juga terlihat memberikan teriakan semangat ke penonton. Barbisu pun memuji penampilan suaminya tersebut. Gone forever DJ Gu cool, tulisnya. Banyak yang memberikan ucapan duka pada sang artis cantik tersebut. Pernikahannya dengan DJ Gu yang merupakan DJ, rapper, dan produser musik asal Korea Selatan menikah pada Maret 2022. Kisah cinta keduanya cukup menarik perhatian publik karena keduanya adalah mantan kekasih yang kembali bersama setelah 23 tahun berpisah. Keduanya mulai berpacaran selama sekitar 1 tahun pada 1999. Mereka berpisah karena tekanan dari pihak manajemen DJ Gu. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Barbisu menikah dengan pengusaha asal Tiongkok, Wang Xiaowei, dan memiliki 2 anak. Sayangnya, Barbisu harus bercerai setelah 10 tahun pernikahan. Jerien dan Barbisu menjadi bintang utama drama hit Taiwan, Meteor Garden, kisah cinta Tomingse dan Sanjay yang merupakan hasil adaptasi Mango Boys Overflow karya Yoko Kamio itu menjadi kenangan banyak orang pada generasinya. Sanjay menjadi wanita yang jadi sorotan grup F4. Karakternya yang sederhana dalam serial itu membuat salah satu anggota grup F4, Tomingse, Jerien, menyukai Sanjay. Serial Taiwan tersebut sangat populer di Indonesia. Jerien diberitakan baru-baru ini kembali ke Taiwan untuk merayakan tahun baru bersama ibunya. Namun, dia kini mendapatkan kabar duka mengenai Barbisu. Jerien menuliskan pesan terakhirnya untuk Barbisu lewat akun Weibo. Bersyukur bertemu denganmu di masa kecilmu yang riang. Kamu sering berkata, perlakukan setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhirmu untuk menikmati hidup, tulisnya. Semoga kali ini kamu berjalan perlahan. Mulai sekarang di dunia lain tidak akan ada masalah dan tahun-tahun akan damai, lanjutnya. Barbisu juga disebut memberikan inspirasi besar bagi Jerien. Jerien bahkan menyatakan istri DJ Gu itu menyaksikan proyek-proyek terbarunya, bahkan mengirimkan pesan dukungan kepadanya. 所以请大家就好好把重点放在该关心的人身上，这不会是我，对。最近有关系 CD 了吗？我们有蛮久没联络了，我本身也很少上综艺节目，所以基本上是没有什么碰到。我一直以来都不是很喜欢把我个人的感觉摆在台面上诉说的。我们都会有情绪，但是我觉得现在家属的情绪是最重要的，你们多多关心他们就可以了。至于我们这些边边角角的人。现在的氛围，最近这些事情，我觉得不大适合直播带货。就我不想吃人血馒头，知道吗？我觉得那个真的是很缺德的一件事情，做不出来。就是你让我
再多的利益摆在我面前，我做不出来。妈妈，我最爱讲吃很多很多好吃的。宝贝，我的小公主，我们在北京工作，我们经常会回去哦。我爱你，妈妈很快就回去喽，好不好？因为我发现全世界，我好像最 care 跟最爱的人，竟然是你耶！竟然啊！因为我已经有小孩，我已经有老公，我有公婆，我也有妈妈。可是为什么总是你会让我特别的揪心？所以我是一个让你担心的人。你让我担心是因为你很喜欢装坚强，不然我也不知道为什么我们两个爱会深成这样。OK, I love you. OK, I love you. 我要跟我妹妹说，我觉得你是一个完美的女人。因为我觉得你很有勇气，你敢自己出来闯出一片天，然后你还说你善良，不管这个世界上的人怎么对待你。怎么了？哭了？没有了。我来，我先上个厕所。